tujuan tindakan. Yang pertama itu sapa pasien dan keluarga, perkenalkan bahwa Anda adalah petugas yang akan melakukan tindakan medik. Yang kedua, jelaskan tentang diagnosis dan penatalaksaan pada retensio plasenta. Yang ketiga, jelaskan bahwa setiap tindakan medik mengandung risiko yang telah diduga sebelumnya maupun tidak. Yang keempat, pastikan bahwa pasien dan keluarganya telah mengerti dan jelas tentang penjelasan tersebut. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Di sini ada persiapan sebelum tindakan, yaitu pasien dan penolong. Yang pertama itu pasien. Infus dan cairan sudah terpasang, perut dan lipat paha sudah dibersihkan dengan air DTT. Pasien dalam posisi litotomi. Yang kedua itu peralatan dan obat-obatan, ada uterotonika, sedativa, analgetik, atropin sulfat, verbal anestesi, spuit dan jarum nomor 23, kateter nelaton steril dan penampung urin, klem penjepit 2, benang kronik 1, kain alas bokong. Untuk yang penolong itu ada sarung tangan panjang DTT untuk tangan dalam, sarung tangan DTT untuk tangan luar, topi, masker, kacamata pelindung, celmek. Cuci tangan hingga siku dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan handuk kering. Dan jangan lupa kenakan alat pelindung diri. Bersihkan vulva dan perineum dengan air DTT atau sabun antiseptik. Ambil 5 kapas. Bersihkan labia mayor terjauh, labia mayor terdekat, labia minor terjauh, labia minor terdekat, klitoris sampai anus. Selanjutnya, kosongkan kandung kemih. Lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa perdarahan ini disebabkan oleh atonia uteri. Pastikan tetesan cairan infus yang diberikan oksitosin 20 unit berjalan dengan baik dan ergometrik 0,4 sudah diberikan secara IM. Bahkan misoprostol apabila kontraksi uterus kurang memadai, 2-5 tablet. Yang pertama, lakukan KBE. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu. Tekan ujung jari telunjuk tengah dan jari manis satu tangan di antara simfisis pubis dan umbilikus pada korpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Letakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uteri bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus depan. Geser perlahan-lahan ujung ketiga jari tangan pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri dan kanan, mendekatkan tangan belakang dan depan. Perhatikan perdarahan per vaginam. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, langkah KBI. Penolong berdiri di depan vulva pakai sarung tangan steril. Masukkan tangan lain secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen vagina. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung tangan telunjuk hingga kelingking dan forning anterior dan dorong segmen bawah uterus ke cranion anterior. Letakkan telapak tangan luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uteri seluas atau sebanyak mungkin. Lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan tangan pada fornix anterior. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Kemudian, lanjutkan ke langkah 7. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan tindakan berikut. Keluarkan perlahan-lahan tangan kanan yang ada dalam vagina dengan kepalan menjadi obstetrik. Masukkan tangan ke dalam wadah yang berisi larutan klorin 0,5%. Bersihkan sarung tangan dari darah atau cairan tubuh pasien. Lepaskan sarung tangan secara terbalik dan rendam dalam wadah tersebut.
Cuci tangan dengan air dan sabun. Setelah itu pakai sarung tangan DTT yang baru secara benar. Selanjutnya menuju ke langkah KAA. Raba pulsasi arteri femoralis dengan meletakkan ujung jari telunjuk dan tengah tangan kanan pada lipat paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha dengan garis horizontal yang melalui titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simfisis osium pubis. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk tengah, manis dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorongan kepala tangan kanan akan mengenai bagian yang keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepala tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis akan berkurang atau terhenti. Perhatikan perubahan perdarahan per vaginam. Selanjutnya, langkah kondom kateter. Lakukan tindakan asepsis antisepsis pada vulva vagina bagian luar dengan betadine. Pertahankan buli dalam keadaan kosong dengan memasang kateter Foley. Pasang spekulum sim atas dan bawah. Selanjutnya, fiksasi klem mulut rahim dengan ring tang. Masukkan kondom kateter dengan menggunakan tampon tang ke dalam vakum uteri. Bagian luar kateter bisa diisi dengan aquades ataupun bisa disambungkan dengan ujung selang infus. Letakkan cairan ENCL di standar infus. Selanjutnya alirkan cairan infus dengan cepat, grojok sampai seluruh kavitas penuh yang ditandai dengan aliran cairan. Setelah itu ujung luar kateter diklem, kemudian selang infus untuk mengalirkan cairan ke kondom kateter dilepas. Traksi uterus dipertahankan dengan drip oksitosi 20 unit setidaknya sampai dengan 6 jam setelah prosedur. Pertahankan posisi kondom dengan kasak gulung roll tampon yang dinampatkan ke dalam vagina. Kondom kateter dipertahankan selama 24-48 jam. Jika terjadi perbaikan, maka cairan dalam kondom dikurangi secara bertahap, yaitu 20 ml tiap 10-15 menit dengan menggunakan spuit. Pemberian antibiotik profilaksis selama 2 hari. Setelah itu, evaluasi TTV, TFU, JU, dan perdarahan setiap 10-15 menit dalam 2 jam pertama. Setelah itu, pencegahan infeksi pasca tindakan dan dokumentasi.